Halo, 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 cek 1, 2, 3, 1, 2, 3. Halo para pendengar, dimanapun kalian berada. Siapa di antara kalian yang sudah maraton Overlord lebih dari sekali? Nah, di video kali ini, gue nemu sebuah detail menarik yang menurut gue tidak banyak orang sadari meskipun kalian sudah maraton berkali-kali. Detail yang satu ini juga bakalan bertentangan dengan informasi yang ada di wiki fandom. So, langsung aja, mari kita mulai. Detail pertama, di season 1 episode 5, Ain sempat menunjukkan wajah manusianya yang dia tampilkan dengan menggunakan sihir ilusi. Lalu Peter berkomentar kalau di selatan, terdapat negara yang rata-rata memiliki wajah sama sepertimu. Di dalam novel tidak dijelaskan lebih jauh tentang maksud perkataan Peter, tapi kalau melihat dari posisi peta di New World, satu-satunya negara yang ada di selatan hanyalah Slenteokrasi. Nah, berhubung orang-orang dari New World tidak tahu banyak tentang negara-negara di dunia ini, maka besar kemungkinan kalau yang Peter maksud di sini sudah pasti adalah Slenteokrasi. Nah, untuk detail ini mungkin saja hanya kebetulan. Ketika menunjukkan wajahnya, Ainz menampilkan kepalanya yang berambut hitam. Lalu kalau kalian notice, semua Godkin dari Slenteokrasi memiliki rambut berwarna hitam, meskipun Zesi hanya setengah rambutnya saja yang berwarna hitam. Lanjut, detail kedua, di season 1 episode 6, Demiurge menyempatkan diri untuk masuk ke ruangan Ainz dan menemui Albedo yang sedang tidur di atas kasurnya Ainz. Ketika ditanya, Albedo berkata kalau dia ingin membuat bau tubuhnya tertempel di kasur itu. Nah, tujuan Albedo akhirnya tercapai di season 2 episode 4, di saat Ainz berbaring di kasurnya dan berkata kalau ada aroma bunga di kasur itu. Detail ketiga, masih di season 1 episode 6, kalau kalian notice, di saat sedang makan bersama kelompok Ninya, hanya Momon sendirian duduk di atas batu, sedangkan yang lainnya duduk di atas tanah. Kemungkinan Nabe tidak sudi membiarkan Momon duduk di tanah dan sengaja mencari tempat di mana Momon bisa duduk. Detail keempat, di season 1 episode 8, ketika Ainz memeriksa tas bawaannya Ninya, di sini bisa kita lihat kalau Ninya membawa 3 botol berukuran kecil dan 2 botol berukuran besar. Nah, detail ini bakalan terhubung dengan season 2, yang mana di episode 8, Gagaran ngomong ke Climb untuk selalu membawa 3 potion. Jadi, 3 botol berukuran kecil adalah potion yang Ninya bawa. Lalu, untuk botol berukuran besar, kemungkinan itu adalah botol berisi perak cair, sama seperti yang Berita gunakan di season 1 episode 10 ketika ingin melawan Shaltir. Di dalam novel dijelaskan kalau perlengkapan perak terlalu mahal dan tidak begitu berguna untuk digunakan dalam jangka panjang, sehingga para petualang mensiasati hal ini dengan membawa cairan perak yang akan dituangkan ke senjata mereka ketika bertarung melawan monster tipe vampir. Detail kelima, ini adalah salah satu pertanyaan yang sering muncul. Di season 1 episode 11, di tempat Ainz menyimpan equipment milik teman-temannya, di sini terdapat 2 tempat yang kosong, dan Ainz berkata kalau akan meletakkan monumennya di salah satu tempat itu. Nah, pertanyaannya, untuk siapa satu tempat yang masih kosong itu? Sebenarnya kalau di novel, bukan 2 tempat yang masih kosong, tapi ada 4 tempat yang kosong. Ini dikarenakan 37 dari 41 member Ainz All Gone sudah pensiun, dan semua yang pensiun memberikan itemnya kepada Ainz. Jadi, alasan kenapa masih ada 4 tempat yang kosong karena masih ada 3 member selain Ainz yang belum pensiun dan mereka hanya sekedar tidak sempat login seperti kasusnya Hero-Hero. Lalu, untuk siapa tempat kosong itu? Yang jelas untuk salah satu dari 3 orang yang belum pensiun dan salah satunya adalah Hero-Hero. Detail ke-6, di season 1 episode 12, sesaat sebelum Ainz melawan Shaltir, di sini Ainz melakukan beberapa persiapan dan salah satunya adalah mengeluarkan 6 batang kayu. Itu adalah cache item yang akan mengizinkan Ainz untuk bisa menggunakan salah satu item yang ada di ruang harta hanya dengan mematahkan batang kayu itu. Nah, coba perhatikan semua nama yang tertulis di kayu itu dan hafal tata letaknya. Di sini Ainz mengambil batang kayu bertuliskan Takemikazuchi MK8, lalu Amaterasu dan Tsukuyomi, lalu Iron Fist of Skull Marm. Ini berarti Ainz sudah memperkirakan akan seperti apa alur pertarungannya dan dia menyusun batang kayu itu sesuai dengan urutan senjata yang akan dia gunakan nanti. Detail ke-7. Nah, ini dia detail yang akan bertentangan dengan wiki fandom dan gue cukup yakin dengan detail ini. Terserah kalian mau sebut ini teori atau apa. Masih di episode 12. Kalau kalian perhatikan 6 batang kayu itu, di sini ada satu nama yang asing, yaitu Earth Recover. Item ini kalau di wiki fandom ditulis sebagai nama shield yang Ainz gunakan untuk menahan serangannya Shaltir. Ini dia detailnya. Gue sangat yakin kalau shield itu bukanlah Earth Recover dan Ainz tidak sempat menggunakan Earth Recover ketika bertarung melawan Shaltir. Coba lihat di scene ini. Di pinggangnya Ainz terdapat 6 batang kayu yang menjadi pertanda kalau ada 6 item yang akan dia gunakan. Lalu, kalau kalian perhatikan baik-baik, sesaat sebelum Ainz menggunakan Fallen Down, di sini kelihatan kalau masih ada 1 batang kayu yang tertinggal di pinggangnya dan di versi movie pun sama, tetap masih ada 1 batang kayu di pinggangnya Ainz. Kalau kita menghapus semua papan kayu yang sudah Ainz gunakan ketika melawan Shaltir,
berarti satu papan kayu yang tersisa adalah item Earth Recover. Jadi sebenarnya, Ainz tidak sempat menggunakan Earth Recover ketika melawan Shalltear, dan item ini masih belum diketahui seperti apa bentuk dan efeknya. Bukti yang memperkuat asumsi ini karena tidak adanya gerakan mematahkan kayu ketika Ainz mengeluarkan shieldnya, sama seperti ketika Ainz menggunakan armor World Champion. Salah satu alasan kenapa Ainz harus menggunakan cache item adalah untuk menghilangkan delay ketika sedang mengganti item sehingga dia bisa menyerang Shalltear dengan terus-menerus mengubah senjatanya. Tapi ketika dia mengganti dari kapak ke shield, saat itu Ainz sedang berbicara dengan Shalltear sehingga ini memberikan jeda yang cukup untuk Ainz mengubah equipmentnya secara manual. Bukti lain yang memperkuat asumsi ini bisa kalian baca di Overlord Databook Season 1. Di buku ini ditampilkan ilustrasi semua item yang sudah Ainz gunakan ketika bertarung melawan Shalltear, dan sama sekali tidak ada ilustrasi untuk item Earth Recover, sehingga semakin memperkuat asumsi kalau memang Earth Recover belum sempat kepakai, makanya ilustrasinya tidak dimunculkan di databook ini. Jadi, kesimpulannya, armor dan shield yang Ainz gunakan bukan berasal dari cache item yang berbentuk batang kayu, tapi sepertinya berasal dari skill perfect warrior-nya. Gue udah memastikan detail ini di novel, dan memang tidak ada kalimat yang menjelaskan kalau shield itu adalah Earth Recover. Dasar yang digunakan Wiki Fandom pun adalah volume 3 chapter 5, yang gue rasa asumsi ini muncul karena Ainz mengeluarkan shieldnya di urutan ke-6, dan di novel memang tidak dijelaskan apakah di pinggangnya Ainz masih ada cache item yang tersisa atau tidak. Detail ke-8, tangan Ainz mengeluarkan asap ketika dia menggunakan Amaterasu dan Tsukuyomi. Ini karena senjata yang Ainz pegang memiliki atribut suci, sehingga hanya dengan menyentuhnya saja membuat Ainz terkena damage. Detail ke-10, di season 2 episode 4, sesaat setelah bertemu Ainz, Lizardman bertanya apakah es di danau akan meleleh. Kalimat ini memiliki dua tujuan. Tujuan pertama, karena Lizardman adalah makhluk yang hidup di danau, membuat mereka lebih diuntungkan jika bertarung di area yang berair. Tujuan kedua, karena sejak awal mereka yakin akan kalah, maka perlawanan yang mereka lakukan semata-mata untuk mengurangi jumlah mereka, sehingga jumlah Lizardmen yang tersisa dapat bertahan hidup tanpa kekurangan makanan. Tapi, kalau danau dibekukan, maka tujuan untuk bertahan hidup akan gagal karena Lizardmen sangat bergantung dengan ikan yang ada di danau. Detail ke-11, di season 2 episode 5, Ainz sempat terkejut ketika melihat adanya tulang manusia di kursi buatan Demiurge. Lalu Demiurge menjelaskan kalau semua bahan untuk membuat kursi itu berasal dari tulang binatang. Nah, kalimat ini sebenarnya kode tentang Abelion Ship. Di season 2 episode 4, ketika melapor tentang perkembangan scroll, Ainz mengira kulit yang digunakan dalam proses pembuatan scroll berasal dari kulit hewan. Demiurge yang mendengar perkataan Ainz kemudian berkata kalau kulit itu berasal dari hewan bernama Abelion Ship. Karena di sini Ainz menganggap Abelion Ship sebagai hewan, makanya Demiurge mengatakan semua tulang yang dia gunakan berasal dari tulang hewan, karena tulang manusia yang ada di situ sebenarnya adalah tulang dari salah satu Abelion Ship yang sudah mati. Detail ke-12, di season 2 episode 7, Ainz menegur Nabe untuk berhenti memanggil orang lain dengan sebutan serangga karena mereka dipanggil sebagai petualang gagak hitam. Buat yang gak tahu, di terjemahan resmi Yen Press, julukan Ainz adalah The Raven Black atau si gagak hitam, tapi di terjemahan fans, julukan Ainz adalah The Darkness Hero atau si pahlawan kegelapan. Jadi, kalau kalian selama ini hanya baca versi terjemahan fans, pasti kalian tidak tahu kalau Ainz disebut si gagak hitam. 13. Di season 2 episode 8, Tina dan Tia membunuh penjaga dengan menggunakan dagger penghisap darah. Lalu tidak lama kemudian, penjaga itu berubah menjadi zombie dan muncul Evil Eye di tengah-tengah mereka. Nah, sosok yang membuat penjaga itu berubah menjadi zombie adalah Evil Eye. Evil Eye memiliki talent yang ngebuat dia bisa meniru sihir apapun termaksud wild magic. Di Evil Eye side story diceritakan kalau Evil Eye ternyata meniru wild magic milik Elder Coven Dragonlord sehingga membuat dia berubah menjadi undead. Jadi dengan kemampuan ini, Evil Eye bisa dengan sangat mudah merubah mayat menjadi undead. 14. Di season 2 episode 12, sempat ada yang nanya kenapa Soare ditemukan dalam keadaan tak berbusana. Menurut gua, ada dua kemungkinan yang bisa menjawab pertanyaan itu dan gua nggak yakin mana yang benar, karena di novel pun memang nggak dijelasin. Kemungkinan pertama, Soare diculik dalam kondisi menggunakan pakaian maid, jadi pakaian itu dilepas lalu digunakan sukulen untuk menyamar. Kemungkinan kedua, mungkin kalian lupa kalau Soare adalah budak miliknya Eikthyr. Nah, semua budak yang Eikthyr miliki dikurung dalam kondisi tak berbusana. Contoh, ketika Sebas pertama kali memungut Soare, dan ketika Sebas menyelamatkan beberapa budak dari tempatnya Kokodol. Lalu, untuk baju maid yang sukulen gunakan, kemungkinan itu adalah salah satu baju maid yang Eikthyr miliki, karena klaim sempat melihat sebuah kotak berisi banyak baju maid di markasnya Kokodol. 15. Kalau kalian perhatikan, semua elf yang dibawa area Uzrud telinganya terpotong.
Ini dikarenakan Arya berasal dari negara selain teokrasi, yaitu negara yang menjunjung tinggi umat manusia dan merendahkan ras yang lain. Jadi, dengan memotong telinga para elf itu membuat Arya lebih nyaman karena telinga mereka terlihat pendek seperti manusia. 16. Satu lagi pertanyaan yang sering muncul. Di season 3 episode 7 dan 8, kita diperlihatkan Ainz dan para Lizardmen yang menggunakan kalung rantai di leher mereka. Itu adalah item yang memiliki efek untuk meningkatkan jumlah XP yang diterima. Pada saat itu, Ainz sedang melakukan eksperimen untuk tahu apakah dia bisa melewati level 100 atau tidak. 17. Di episode 8 season 3, alasan Ainz memerintahkan para Floor Guardian untuk menutup telinga karena dia tidak mau para Floor Guardian mendengar dirinya yang sedang mengeluh. 18. Walaupun agak samar-samar, sebenarnya ada Nabe di belakang Momon ketika Flunder bersujud. 19. Mungkin beberapa dari kalian tidak notice. Di saat Henry memanggil 5.000 tentara Goblin, kamera sempat bergeser ke belakang Henry dan terdengar suara Lupus Regina yang ikutan kaget. Lalu ketika Lupus Regina bertemu Pangeran Babro, barulah dijelaskan kalau dia sedang berdiri di belakang Henry dan ikut kaget ketika melihat kejadian itu. Dan detail terakhir, banyak banget dari kalian yang ngomong kalau ada gambar Neya di musik ending season 3. Nah, setelah gue cari tahu, akhirnya gue nemu gambar yang kalian maksud. Gue sendiri nggak yakin apakah itu beneran gambar Neya atau hanya sekedar gambar random. Andaikan benar kalau ini adalah gambar Neya, harusnya gambar ini hanya muncul di episode terakhir season 3, karena gambar ini akan berguna sebagai spoiler untuk season berikutnya. Tapi sayangnya, gambar ini selalu muncul di semua ending di season 3. Jadi menurut gua, buktinya masih kurang kuat untuk mengatakan kalau gambar ini adalah gambarnya Neya. Gua rasa sih ini hanya sekedar fenomena pareidolia, yaitu sebutan ketika kita melihat sesuatu di balik pola yang acak. Nah, karena warna gambar ini mirip seperti baju dan rambutnya Neya, makanya orang-orang mulai berdelusi kalau ini adalah gambarnya Neya. So, itu tadi semua detail yang berhasil gue temukan setelah maraton ulang Overlord untuk kesekian kalinya. Mungkin itu saja untuk video kali ini. Makasih semua yang sudah mendengarkan sampai di titik ini. Sampai jumpa di video berikutnya, dan bye-bye. Yo, waktunya Saweria, ada dari Elosto. Nanya bang, lu record pakai mic apa atau edit suaranya kayak mana? Gue suka kualitas suara di YouTube lu. Untuk mic, gue pakai ATH2035. Untuk sound card, gue gunakan Focusrite 2i2. Dan untuk aplikasinya, gue gunakan Adobe Audition. Ada dari Kepolu. Yoi bang, gue traktir kopi. Belum ada kesempatan untuk join member, hanya bisa kasih ini. Salam dari Papua. Makasih bro. So, itu tadi dari Saweria. Makasih semua yang sudah donasi dan gabung jadi membership. Thanks a lot and bye-bye.